Di antara mereka-mereka ini, biasanya alat apa yang kalian pakai buat ngegambar suatu bentuk? Oke, tapi kayaknya kan emang enak ya, ngegambar pakai bantuan alat-alat tadi. Nyatanya, kita tuh bakal tetap kesulitan buat ngegambar dengan rapi. Tapi tenang aja, zaman tuh udah canggih, dan ngegambar tuh udah nggak kayak dulu di kertas doang. Makanya, kenalkan salah satu aplikasi yang udah sempat kita bahas di video sebelumnya buat ngegambar dengan super rapi. Dialah Adobe Illustrator. Oke, setelah kemarin nih kalian tuh udah kenalan sama si Illustrator ini, sekarang kita saatnya untuk PDKT lebih dalam lagi. Di sini tuh kita bakal nyobain berbagai fitur desain yang salah satunya fitur itu akan ngebantu kalian dalam membuat bentuk. Secara garis besar, ada 3 tools yang penting banget buat kalian tahu dalam membuat bentuk di Adobe Illustrator, yaitu mereka-mereka ini. Mari kita bedah satu-satu. Nah, di sini kita langsung balik ke laptop yang dimana udah kita siapin ya di video sebelumnya, si artboardnya gitu. Nah, siap tools itu ini nih, biasanya tuh dia akan bentuknya kotak walaupun bisa dibuka. Nah, kalau ditahan ya diklik kiri, dibuka kayak gini. Dan yang pertama tuh yang kotak ini, kita tinggal sesimpel langsung drag klik kiri. Nah, dia tuh langsung jadi kotak gitu loh. Dan kalau misalkan kalian pengen bentuknya tadi simetris, pengen 1x1 gitu ya, ditahan shift. Kalau di Windows gitu ya, ditahan shift, diklik kiri, nah dia langsung proporsional gitu. Terus kalau misalkan pengen bentuk lain ya tinggal diganti, sini kan ada bulat gitu ya. Terus ada yang ujungnya tuh lebih rounded, dan ada juga yang menarik di sini tuh kayak polygon tools. Dia tuh kalau di kita klik kiri kan bakal kayak gini. Tapi kalau kita klik kiri sekali dan langsung dilepas, dia akan ada pilihan. Saya itu pengen berapa? Tadi kan 6 ya. Nih, misalkan kita yang ekstrim, langsung 20. Ya jangan deh, itu mah terlalu parah. 13. Nah, ya kan kalau 20 mah tadi udah kayak mau ngebentuk lingkaran. Ini beneran tergantung kebutuhan kalian apa gitu. Jadi kan kalau misalkan kalian pengen bikin ya apa ya? Ya siapa tahu bentuk dasarnya dari bentuk geometri ini bisa banget. Sama halnya dengan yang ini Start Tool. Kalau kita langsung tahan klik kiri, nah dia jadi bintang kayak gini. Tapi kalau kita klik kirinya sekali, tek gitu. Nah, bisa pilih pengen radiusnya tuh berapa besar, terus pengen berapa banyak si kayak spike-nya. Say 10 gitu ya. Aduh, ini kecil banget, bentar. Nah, ya kan. Ini biasanya yang ada di komik-komik ya, kayak buat teks. Gitu, kurang lebih terkait si shape tuh. Oke, nah ini kan tadi kan kita udah bikin ya banyak kayak bentuk geometri dan mereka tuh misah semua. Dan bentuknya ya udah bulat-bulat, kotak-kotak, bintang-bintang gitu. Sekarang gimana misalkan kita pengen bentuk kotak yang ada bulatnya dikit gitu di ujungnya. Artinya kan kita harus menyatukan kedua ini ya. Nih, gue tarik ke atas deh biar gampang. Nah, salah satu caranya adalah dengan shape builder ini. Nah, ini shape builder yang gue seleksi ini. Jadi kita kalau mau ngelakuin itu harus nge-select 2 objek yang emang pengen kita satuin. Itu ini nih, lihat nih. Kalau lihat yang nyala ada selection tools atau V, baru kita bisa kayak gini. Jadi jangan seleksi shape buildernya dulu ya, tapi selection tools atau shortcutnya V, kita select dua-duanya, baru kita shape builder nih, yang shortcutnya itu shift M. Nih, gua seleksi semuanya kayak gini, jebret. Lah, ya kan, nyatu tuh. Atau gini, ini biar kalian dapat beberapa contohnya. Gua select lagi, gua kayak selection tools, gua blok semuanya, pakai klik kiri, terus shape builder. Cukup yang tengah doang. Tak aja udah sekali. Lihat. Gila banget kan? Langsung kelepas gitu loh. Dan ini beneran fungsional banget. Jadi kalian mau ngelepas salah satu bagian, atau nih misalkan nih kayak bintang ini pengen kita satuin sama si rectangle. Ini kan bentuk yang susah ya kalau misalkan kalian bikin manual. Kita pencet V lagi, terus blok semua. Terus kita pakai shape builder, misalkan pengen potong luarnya doang, jebret. Nah, ini biasanya akan bisa juga. Nah, ya kan? Ini mungkin kalian mikir, kayaknya gue gak akan butuh deh. Nanti akan butuh ke depannya. Karena mungkin beberapa bentuk itu tuh dibentuk dari bentuk dasar si geometri tadi. Akhirnya lebih gampang kalian bikin dulu bulat, kotak-kotak gitu, baru ntar kalian satuin atau pisahin gitu. Emang butuh penyesuaian, tapi coba deh ulik-ulik si tools ini, karena
yakin akan berguna banget buat kedepannya gitu. Nah, tapi masa kalau dilihat ya dari tools tadi tuh kesannya kita tuh nggak bisa bikin bentuk random ya kan, kayak nggak punya kebebasan layaknya kita pakai pensil. Eits, tunggu dulu. Bisa dong kalau misalkan kita pengen bikin yang emang semua mau kita aja gitu. Dan Adobe Illustrator ini emang udah juga nyiapin alat buat kalian berekspresi, berkreasi dengan bentuk unik apapun gitu. Nama alatnya adalah Pen Tool. Iya, ini tuh emang seakan-akan kayak pulpen di dunia nyata. Tools ini emang ngebebasin kalian banget buat ngegambar dengan ya gaya bentuk apapun gitu. Dengan Pen Tool ini, secara garis besar kalian tuh bisa ngelakuin dua hal. Yaitu bentuk baru atau ngubah bentuk yang udah ada. Oke, tahan dulu ya excitednya karena di sini tuh belum mulai belajar pakai Pen Tool. Ada beberapa istilah yang harus kalian pahamin dulu sebelum kita pakai Pen Tool ini, yaitu anchor point dan path. Anchor point itu tuh sederhananya adalah titik. Dalam sebuah bentuk ada beberapa titik. Nah, titik-titik ini dihubungkan sama yang namanya path. Pusing nggak? Misalnya kayak bentuk persegi ini. Keempat sudut persegi itu tuh adalah anchor point, keempat sudutnya ya. Dan keempat sisinya adalah path. Anchor point dan path tuh bakal muncul waktu kalian kayak ngarahin kursornya ke objek yang emang pengen kalian tuju. Ntar tuh dia akan muncul kayak tulisan anchor atau path. Yang biasanya itu berwarna ungu ya, walaupun kadang bisa diganti. Dan ya dengan gini kan kalian nggak usah bingung ya. Di situ tuh udah terpapang jelas gitu. Ya udah, langsung kita coba praktekin. Nah ini gue balik lagi ke sini, tapi ya again kita nggak akan pakai objek yang udah kita bikin. Kita akan pakai Pen Tool. Nih kalau gue pencet pen nih, nah di sini yang nyala nih, Pen Tool. Misalkan kita pengen bikin kotak ngasal gitu, tek 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 tek. Nah itu tuh yang titik-titik di pinggir ini tuh anchor. Nah tuh kan ada tulisan anchornya. Nah ketika anchornya itu nyambung, dia disebut path. Tuh muncul kan pathnya. Nah ini kan muncul nih, udah bentuk kotak yang ya walaupun gak simetris karena kan emang kita pengen bikin semau kita. Dan di sini tuh kita bisa ngehapus titik-titik dari anchor point-nya. Itu kita tinggal pencet A ini nih, Direct Selection Tools, atau pakai pen juga bisa. Kita pakai pen dulu deh biar nggak pusing. Nah ini kan pen. Dan kalau misalkan kalian pengen hapus, sekarang gimana caranya? Di situ kalian bisa tahan klik kiri, ada Add Anchor Point Tool atau Delete. Yang shortcutnya itu plus sama minus kan jadi gampang ya. Misalkan gue pengen plus nih, cek, lihat plus di sini. Nah nanti ketika kita pindah ke tools pen yang biasa, ini plus. Nah, di sini tuh kita pencet Direct Selection Tools. Jadi dia tuh di bawahnya Selection Tools. Biasanya itu shortcutnya A. Nah, ini tinggal gini lihat. Tuh, ya kan? Jadi beneran se-fleksibel itu buat kita nambah-nambahin atau kita ngurangin. Kayaknya enggak deh. Enggak pengen yang ini. Tadi kan shortcutnya bisa plus, bisa minus. Kita ke pen dulu, terus kita minus. Nah, ya kan? Jadi berkurang gitu. Dan yang satu lagi, ini kan kayaknya itu garisnya kaku banget ya. Ada yang namanya Anchor Point Tool. Kalau diklik di anchor point-nya, dia tuh, nah lihat nih, diklik bukan cuman klik lepas ya, tapi ditahan. Nah, jadi melengkung tuh dia tuh. Ya kan? Jadi melengkung. Terus ini beneran kita bisa fleksibel gila gitu. Kita pengen bentuknya kayak gimana. Dan sebenarnya si Anchor Point Tools yang kayak melengkung-melengkung gini tuh bisa juga kita bentuk ketika kita pakai pen. Ini gue emang agak bolak-balik, tapi gue kasih contoh aja. Misalkan kita pengen bikin lengkung terus kotak tajam. Ini lengkung, nah pas ini ditahan klik kirinya. Tuh, lengkung ya kan, lengkung. Terus kotak tajam, ini tinggal tek, terus tinggal tek, tinggal dilepasin gitu. Jadi tuh, jadi kayak pause ya. Nah gitu kan. Semoga kebayang ya, dan itu emang harus diulik banget karena biasanya yang baru pertama kali pakai Pen Tool tuh agak bingung nih, yang kayak gininya nih, melengkungnya. Kalau gua sih biasa caranya cari gambar apapun di Google, kalian kayak tracing gitu loh, kalian kayak ikutin. Lama-lama kalian akan mahir lah untuk pakai si Pen Tool ini. Nah, itu dia cara bikin berbagai macam bentuk di Adobe Illustrator. Gimana? Gampang lah ya. Kan kalau kalian udah mulai ngerti tuh gampang gitu. Mau bentuk apapun yang kalian bikin, satu-satunya pembatas itu ya cuman kreativitas kalian aja jadinya. Ketika kalian emang udah tahu toolsnya. Jadi ya udah, manfaatin daya imajinasi kalian segila mungkin, karena alat ini bisa bantuin kalian buat desain grafis apapun yang kalian pengen gitu. Oke, ya udah, sekian dulu di video ini. Nanti kita lanjut lagi. Coba tulis di kolom komentar.
Berhasil nggak kalian bikin sesuatu dari ini? Ya udah, dan seperti biasa, terima kasih.